Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fitriani, angkatan ke-25 kelompok 1 Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya membuat sebuah mind map tentang akuntabilitas. Untuk penjelasannya, yuk simak video ini. Akuntabilitas. Yang pertama ada konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau yang dapat dipertanggungjawabkan atau bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya, akuntabilitas publik. Yang pertama ada fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu ada untuk mengontrol demokrasi, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya jenis-jenis akuntabilitas publik. Ada 2, yang pertama yaitu vertikal. Yang mana akuntabilitas vertikal ini adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Yang kedua ada akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal ini yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, contohnya KPK dan KPU. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama ada personal. Yang kedua ada individu, yang ketiga kelompok, yang keempat organisasi, dan yang kelima stakeholder. Akuntabilitas personal ini yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab seorang pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua ada mekanisme akuntabilitas yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu 4 dimensi mekanisme akuntabilitas, yaitu ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Untuk akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal? Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Ada 3 alat akuntabilitas, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Terdapat 9 akuntabilitas lingkungan kerja. Yang pertama yaitu kepemimpinan,
yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Yang ketiga akuntabilitas dalam konteks. Terdapat 5 akuntabilitas dalam konteks, yaitu yang pertama transparansi dan akses informasi, yang kedua praktik kecurangan dan perilaku korup, yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama ada pengertian PNS akuntabel, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua ada prinsip profesi ASN. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua kode etik dan perilaku, yang ketiga komitmen dan tanggung jawab, yang keempat jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang kelima profesionalitas jabatan. Yang diharapkan dari seorang ASN atau PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikianlah penjelasan dari mind map akuntabilitas yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.